Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? Yes, I hope you are in a good condition. Are you ready to learning together? Okay, before we study, let's pray together. Begin. Amin. Okay, class, in the previous meeting, we talked about descriptive text in listening skill. And now, we continue our lesson to how to write descriptive text. Jadi kan, meeting sebelumnya kita bahas tentang listening skill-nya kan. Nah, sekarang kita ke ranah writing-nya. Bagaimana cara menulis teks descriptive text. Okay, in this topic, I'm going to give you steps how to write descriptive text and some important things about that, and I will give you example too. Jadi nanti Miss bakal kasih langkah-langkah, step-step cara untuk menulis teks deskripsi beserta contohnya. Okay, let's start to the slide. Okay, so kita review dulu ya, preview dulu nih. Apa sih descriptive text itu? What descriptive text? Yes, as we know, descriptive text is a text which say what a person and or thing is like. Nah, di sini maksudnya things di sini atau orang di sini adalah bisa jadi orang, hewan, benda ataupun tempat. Nah, untuk topik kita hari ini kita akan lebih ngebahas ke tempat ya, tempat di mana kalian itu bukan suka ya, pernah lah minimal mengenal gitu tempat tersebut gitu, terbayangkan gitu. Okay, so here are some steps how to write descriptive text. There are 4 steps. Jadi pertama adalah select an object and then create an outline. Third, write. Jadi arahnya seperti itu. Dan terakhir adalah redraft, edit, and proofread. Jadi kita akan bahas keempat langkah ini ya. Let's do the first, select an object. Jadi kalau dalam pemilihan objek nih, bingung Miss, kita harus ngedeskripsiin apa gitu. Ya jangan pusing-pusing, tinggal pilih aja tempat yang udah jelas kalian tahu gitu. Jangan sampai kalian jauh-jauh misalnya mau mendeskripsikan Kutub Utara, sedangkan kalian belum pernah ke Kutub Utara sama sekali. Jadi kalian bisa pilih objek yang memang kalian pernah datangi. Contohnya nih, Miss pernah datang ke kampung Korea misalnya. Ya udah Miss mau deskripsiin kampung Korea aja deh, karena udah tahu posisi letaknya, suasananya seperti apa, fasilitasnya apa gitu. Walaupun mungkin agak lupa-lupa ya, tapi setidaknya kalian pernah gitu mengalami ada di tempat itu. Nah, atau juga misalnya yang familiar juga, misalnya Miss aku nggak tahu, misalnya belum pernah ke kebun binatang, tapi saya tahu di kebun binatang itu ada apa. Oh boleh lah, boleh. Yang penting itu menarik ya topiknya, objeknya. Oke, udah kan, udah dapat kira-kira apa objeknya. Nah, baru kita isi si kerangka karangannya. Nah, bagaimana cara menulis kerangka karangan? Nah, kembali lagi back to the material, the previous material, kita bahas tentang generic structure atau struktur teksnya. Nah, masih ingat kalau struktur teks, descriptive text itu ada 2 kan. Pertama, identification and description. Untuk identification itu adalah teks di mana kalian bisa mengidentifikasi suatu objek nih. Kalau kalian mau mendeskripsikan kebun binatang Bandung Zoo gitu, bisa dijelaskan di sana Bandung Zoo itu misalnya ya, lokasinya di mana, namanya apa lengkapnya, atau mungkin kalian bisa kasih general information ya, kayak misalnya didirikannya tahun kapan, atau mungkin lebih mendalam lagi, lebih ke sejarahnya. Tapi jangan dijelasin terlalu mendalam ya, cukup kayak pada zaman sekian didirikan tapi berganti nama atau apalah sejenisnya. Lalu ada description-nya. Nah, description ini jelas ya, ini mendeskripsikan si tempat yang mau kita deskripsikan. Tapi harus jelas. Misalnya nih, paragraf yang kedua kita mau menjelaskan tentang karakteristiknya si tempat itu. Paragraf ketiganya mau menjelaskan tentang fasilitas yang ada di tempat itu. Atau mungkin paragraf selanjutnya mau
menjelaskan suasana atau apa ya, kayak atmosfernya di tempat itu seperti apa. Jadi harus jelas pembagiannya, jangan sampai bercampur. Misalnya paragraf pertama kan jelasin karakteristik, tiba-tiba melenceng jadi ke fungsinya tempat itu apa. Jadi harus sesuai dengan kerangka karangan. Inilah fungsinya kerangka karangan itu untuk membuat si strukturnya itu tepat dan pas gitu. Next, nah di sini Miss punya contohnya nih biar kalian nggak pusing. Miss kayak gimana sih bentuknya? Nah kayak gini. Jadi kita harus punya outline-nya dulu nih. Miss mau kasih contoh yang Safari Park. Judulnya udah jelas ya, Safari Park. Nah identification-nya, nah Miss mau coba mengidentifikasinya dengan cara menuliskan nama objeknya. Kalau kita bilangnya Taman Safari ya, nah kita tulis Taman Safari, lokasinya di mana, general information-nya kalau perlu, atau short story-nya juga, short story-nya boleh kayak gitu. Tapi ini opsional ya, jadi jangan terlalu didetailkan gitu. Dan description-nya Miss udah punya ininya nih. Jadi paragraf 2, 3, 4 itu khusus untuk menjelaskan karakteristik of the place. Jadi kan setiap tempat itu beda-beda ya. Kayak misalnya tuh, Miss Taman Safari itu kebun binatang, ya tapi berbeda dari kebun binatang yang lainnya. Jika di kebun binatang pada umumnya itu di dalam kandang, kan kalau di apa namanya Taman Safari itu enggak kan ya. Nah ini yang membuat karakteristik si Taman Safari itu berbeda dari yang lain. Nah Miss butuh 3 paragraf untuk menjelaskan si karakteristik tempat ini, Taman Safari ini. Lalu di paragraf kelima, Miss tulis fasilitas yang ada di tempat tersebut. Misalnya mulai dari apakah di sana ada tempat main buat anak, buat makanannya, apakah lezat atau kayak gitu. Nah terakhir adalah functionnya. Jadi setiap tempat juga pasti memiliki fungsinya ya. Kayak kebun binatang untuk rekreasi, betul. Tapi kan di sisi lain juga apakah ada fungsi yang lainnya? Nah, nanti kita lihat. Oke, nah dari outline ini nih, Miss tunjukin. Nah, ini adalah hasil teksnya. Jadi identification, name and location. Nih, Safari Park which is largely known as Taman Safari. Kita jelasin. Nah, mulailah di description-nya, karakteristiknya. Kalian bisa baca ya di teks di sana. Jika Miss ini kalau kita misalnya cuma 3 paragraf, it's okay, nggak apa-apa. Jadi yang penting sudah mengcover ya dan terstruktur. Jadi kalau misalnya Miss aku mau identification, mau description-nya 1 paragraf, fasilitasnya 1 paragraf, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting ada runutnya gitu. Ya minimal 3 paragraf ya. Jangan terlalu banyak kan, terlalu sedikit juga. Langkah yang ketiga, write. Nah, udah bikin kerangka karangannya, tinggal nulis. Nah, nulisnya juga Miss harap kalian punya semangat untuk menulisnya. Bagaimana cara menulisnya? Nah, Miss kasih tahu tips berikutnya. Pertama, kan kita itu tadi Miss sudah bilang ya bahwa usahakan kita tuh pernah mendatangi tempat itu. So, kita bisa gunakan panca indera kita untuk membentuk suatu kalimat. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara seperti ini. Nah, pada saat kita ke tempat itu, I see, saya melihat apa sih? Nah, jika kita melihat Taman Safari, oh, yang saya lihat itu hewannya di luar, kitanya yang di dalam. Nah, kita bisa ceritakan seperti itu. Dan dilihat lagi, oh ternyata di sini tuh ada tempat bermainnya. Kita jelaskan juga dalam bentuk kalimat, jadi ada idenya. Nah, yang kedua, I feel. Nah, yang kita rasakan, apakah di sana merasakannya itu sejuk, Miss di sana tempatnya sejuk karena banyak pepohonan. Nah, seperti itu. Yang I feel karena aku rasakan gitu. Atau mungkin I hear, yang saya dengar gitu. I hear berisik, Miss, misalnya tempat di sana itu sangat riuh dengan suara hewan, atau hanya sunyi karena hanya terdengar suara angin saja. Nah, kalian bisa ceritakan itu. Lalu I smell di sini harum itu seperti kayak atmosfernya, suasananya. Nah, dari panca indera yang kita miliki, kita bisa menceritakan kembali kan bagaimana suasananya, karena karakteristik setiap tempat itu pasti berbeda-beda. Ada yang tempatnya sunyi, tenang, ada yang rame, riuh, banyak pengunjung. Nah, bisa kalian ceritakan dalam bentuk kalimat. Nah, sekarang kita ke ranah kalimatnya. Bagaimana cara menuliskan kalimatnya? Nah, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu language features-nya. Bagaimana sih ciri kebahasaan descriptive text? Pertama,
jika kita ingin mengungkapkan suatu fakta nih, contohnya faktanya itu misalnya Taman Safari ini memiliki Taman Safari ini menyediakan playground atau taman bermain. Itu kan fakta bahwa memang ada playground di sana. Kalian bisa gunakan simple present dengan pola seperti berikut ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang verbal, ada yang nominal. Untuk verbal, contohnya kayak gini. This park also provides a playground. Jadi kalian bisa menuliskan bahwa ini taman tuh punya ini loh, menyediakan ini loh, kayak gitu. Nah, untuk yang simple present nominalnya dengan rumus berikut ini, kalian juga bisa menuliskan dengan bentuk to be-nya gitu. Is MR-nya. Seperti itu. Next. Nah, terus ada juga menggunakan kata sifat adjektif. Nah, kalian harus mengumpulkan berbagai macam adjektif yang sesuai dengan karakteristik si tempat itu. Misalnya tempat itu beautiful, atau misalnya big, larger, atau misalnya peace, tenang gitu. Jadi carilah kata-kata sifat yang bisa mewakili tempat tersebut. Dan selanjutnya adalah kata benda yang specific noun. Jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan kandang gajah, nah kandang apa harus jelas, kandang gajah, namanya taman safari, jangan taman aja, jadi harus diperjelas seperti kayak gitu penggunaan adjektifnya. Nah, tahapan yang terakhir, tahap keempat, yaitu adalah redraft, edit, proofread. Nah, ini fungsinya buat apa sih setelah kita menulis? Nah, ada baiknya kita simpen dulu naskah kita atau teks kita, lalu kita buka kembali beberapa saat, lalu kita edit. Nah, setelah diedit, kita akan mengoreksi ulang dengan cara bagaimana? Nah, ini tahapannya. Pertama, kalian harus pastiin dulu nih struktur teksnya tersusun dengan benar nggak. Jangan sampai si identification ada di paragraf yang kedua, di paragraf yang kedua ketukar gitu, si identification sama description-nya tertukar posisinya, atau misalnya ada yang harusnya description malah jadi identification. Kalian pastikan kembali struktur teksnya. Nah, yang kedua adalah memeriksa kalimat yang menyusun paragraf. Nah, apakah kalimatnya benar-benar nyambung? Jangan sampai satu paragraf itu ada kalimat yang tidak padu atau yang tidak sesuai dengan main idea-nya ya. Jadi setiap paragraf itu ada main idea-nya. Contohnya kalau misalnya paragraf pertama menjelaskan fasilitas, nah di bawahnya menjelaskan si main idea-nya itu. Nah, urutan kalimatnya juga, dan setiap paragraf juga harus ada kesinambungan. Nah, yang ketiga, yaitu yang terakhir, memeriksa apakah pemilihan katanya berlebihan, bebas kesalahan eja dan tanda baca. Oh, ada satu lagi, Miss lupa. Harus kalian periksa lagi language feature-nya, tata bahasanya. Ya, jadi di sini tuh maksudnya kayak ini simple present-nya udah bener belum? Terus penggunaan to be-nya betul atau enggak gitu. Jadi penulisan dari titik, koma sepertinya diharapkan juga bisa ini ya, karena itu termasuk ke dalam penilaian. Jadi itulah keempat langkah cara menulis teks deskripsi. Okay, so before I'm to closing this material, I will give you proverb in English too. Jadi, success and failure are both part of life, but are not permanent. Jadi ingat ya, kesuksesan dan kegagalan itu keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. Jadi yang gagal sekarang belum tentu gagal seterusnya, tapi itu adalah kegagalan atau kesuksesan yang tertunda. Jadi karena itu pelajaran hidup kita. Okay, happy learning class. Have a nice day. If you have a question about this material, you can ask to me in WA, Google Classroom, or you can feel free to ask about it. Okay? Jadi jangan ragu ya, nanya sama Miss, mau di WA, mau di Google Classroom, mau di grup, mau WA personal, boleh tanya. Kalau misalnya ada yang terlewat oleh Miss atau yang kurang jelas, atau nanti tugasnya juga kurang jelas, kalian bisa jelaskan di misalkan jelaskan gitu ke kalian. Okay, class, before we end this material, let's pray together. Begin.
class. Thanks for your attention. I hope you are get a lot of benefit from my video. So have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.